أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فضل وجوبي ووجوده ووحدانيته ذاتا صفاتا وأفعالا. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insya Allah ma'rifatullah. Ketahuilah apa-apa yang Allah anugerahkan pada tiap-tiap diri kita ini, pada makna hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan akan dirinya. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, baik tatkala kita bekerja, tatkala istirahat, di jalan, bahkan tidur pun, sampai mati pun, meninggalkan dunia ini, Allah senantiasa menyatakan dirinya. Namun hanya kitalah yang membimbing, menghijab diri kita sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengerti, tidak merasakan, tidak menyaksikan bahwasanya Allah itu senantiasa dekat dan nyata pada kita. Selawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita mengikut hakiki beliau sampai akhir hayat. Jemaah sekalian, bahwasanya kita ini tidak henti-hentinya senantiasa ingat Allah. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita. Karena barang siapa terlepas zahir batinnya atau batin zahirnya tidak mengingat Allah, maka itulah suatu kelalaian yang sangat nyata di hadapan Allah. Kalau kita sudah tidak mengingat Allah, tidak ingat Allah pada setiap saat, sudah barang tentu di alam kehidupan dunia ini, karena banyak yang terjadi corak dan ragamnya hidup pikuk perbuatan makhluk, maka ini membuat kita lalai kepada Allah, tidak terpandang kepada Allah, kalau bisa di luar diri. Akibatnya akan terjadi, yaitu saling berburuk sangka ataupun saling memfitnah dan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Karena hati kita lalai kepada Allah. Itu di luar diri. Kenapa terjadinya di luar diri? Sebab hati tidak ingat Allah senantiasa pada setiap saat. Jangankan untuk diletakkan pada diri sendiri pun kita lalai. Lalai kepada Allah
tidak lagi terpandang kepada Allah, kalau tidak lagi menyaksikan Allah, bahkan sampai melalaikan segala ketetapan Allah, baik itu dalam hal ibadah wajib ataupun sunnah. Maka oleh karena itu, zikrullah, ingat Allah itu pada dasarnya sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad, namun mendekati wajib. Kalau kami pribadi kami karena persoalan dan hukum, saya tidak menyangka hukum. Bahkan kalau kami pribadi hukumkan diri kami pribadi, perhatikan, kami hukumkan wajib dengan Allah untuk diri pribadi kami. Kalau tidak bawahin, berarti tidak membaca orang lah, tidak merubah hukum. Kenapa? Karena apabila hati nurani ini, hati sanubari ini tidak berhimpun pada sehingga lalai kepada Allah, pribadi kami saya katakan tadi, mau tidak mau kita lalai pada hukum-hukum Allah, baik pun hukum yang berhubungan langsung tentang individual diri kita kepada Allah ataupun hubungan-hubungan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Maka bagi kami itu wajib pribadi. Barang siapa senantiasa ingat pada Allah, pada dirinya zahir dan batin, akan terbitlah pancaran pada akal dan terbit pada perbuatan, pandangan dan lain sebagainya, maka senantiasa dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuhlah suatu kesadaran sehingga terjadi mahabbah kepada semua makhluk-makhluk Allah. Ini uraian cerita. Karena mahabbah kita kepada Allah, apabila lalai sedikit pun, maka akan lalai mahabbah kita kepada makhluk-makhluk Allah. Jangankan makhluknya, Allah saja kita lalai. Maka kami katakan tadi, pribadi kami katakan, zikrullah, ingat Allah itu penting setiap diri. Kenapa? Jelasnya begini. Bagaimana mungkin mampu kita melaksanakan ibadah wajib ataupun sunnah ataupun hubungan-hubungan baik kita kepada makhluk dan kepada alam, kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ingat? Itu aku baru berkata ingat, belum ingat. Nah pertanyaannya lagi, bagaimana mungkin kita ingat Allah? Toh kalau kita belum mengenal wajah Allah yang senantiasa nyata, dia menyatakan dirinya pada tiap-tiap keadaan kita, tiap-tiap keadaan kita. Nah ini kami putar dari dulu. Jadi intinya berarti bisa ingat Allah karena mengenal Allah. Aku ingat terus Ustaz, tapi sering aku sebut Allah, itu sebutan. Nah kalau sudah tahu dengan wajhullah yang senantiasa dekat kepada kita, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, kalau menanyakan tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Tatkala kita sudah mengenal dekatnya Allah, menyaksikan dengan wajahnya Allah, dan kita pun menyadari setiap saat ingat itu bukan lagi kuasa kita yang ingat Allah, tapi dengan Allah kita itu ingat Allah, baru dapat mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada makhluk-makhluk Allah. Kalau kita yang ingat Allah, kalau kita yang mahabbah kepada Allah bukan karena Allah, mahabbah itu akan semu. Tatkala datang angin topai, badai, misalnya angin puyuh pada kitanya, maka itu akan tergeser oleh hembusan-hembusan angin. Tapi kalau awalnya karena Allah ingat itu, apapun yang menerpa tidak akan bergeser daripada kursi yang telah didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umum, tapi umum dipikirkan. Karena kita mungkin ada yang baru. Bagaimana caranya untuk ingat dan mengenal Allah itu sehingga menjadi ingat? Kita kembali ke awal dulu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa fi
tidak dikhayati maka pasti tidak tahu. Syukur kan begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, maaf bagi yang baru kami ngomongnya kadang-kadang tuh tidak percaya dia tuh ada cepat kan. Itu London, jadi kalau agak kurang nyambung pikir dulu saya juga ada lama. Telah ada pada diri kamu kata Allah, kenapa tidak kamu perhatikan? Ya kalau tidak diperhatikan dia ayat sudah berarti tentu tidak mengerti dan tidak tahu, tidak mengerti. Apa yang telah nyata pada diri kita jelas dalam sifat 20 itu dasar-dasar untuk terbuka hijab, mengkawinkan Allah, pelepasan pengakuan diri kita. Selagi kita masih ada ego, sulit terbuka hijab. Yang sudah terbuka hijab pada ego maka gugur dalam ma'rifatnya. Maka dikatakan kudrat kuasa Allah sifat ma'ani itu namanya. Iradat kehendak Allah. Artinya tidak ada kuasa kita, tidak bisa kita berkehendak tanpa dengan qadirun muridun zatnya Allah. Maka sifat itu takluk pada zat. Dalam istilah sebutan namanya diantaranya qadirun dan muridun. Berarti kudrat dan iradat takluk pada qadirun muridun zatnya Allah. Maka artinya kalau takluk bukan lagi kemampuan kita berbuat, berarti dengan qadirun muridun zat Allah kita bisa berkehendak, bisa berbuat. Dan kalau ada perbuatan kita, maka hal yang demikian mohon maaf sadar tidak sadar, tidak sadar itu sudah mengaku Allah. Ikhlas susah tidak keras, bukti tidak keras dipukul tidak penuh kalau ini, ya kan? Nah, aku ini nggak pun nama segala bahasa. Lalu jauh ayusat kamu tuh keras, tidak keras. Buktinya talam itu keluar tak berbentuk, boleh dipukul tidak keras kan? Ya tidak keras tuh. Sebenarnya bukan keras. Jadi bedakan mana arti keras, mana arti tegas. Itu ketegasan terhadap diri. Apabila kita merasa mampu berbuat, mampu berkehendak, ada kuasa, berarti kita mengambil qadirun muridun zat Allah, secara tidak langsung kita sudah merampas hak Allah dalam bahasa umum, artinya kita mengaku Allah. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada satu makhluk pun sekecil apapun dan sebesar apapun yang mampu menciptakan atau menjadikan kudrat dan iradat kuasa dan kehendak kecuali atas kehendak Allah itu sendiri. Dalam bahasa yang disebut sombong. Allah pun yang punya kuasa, punya kehendak tidak pernah menyombongkan dirinya. Lentoh kita ini dipelihara, dikehendaki oleh Allah untuk menyombongkan diri kembali. Sebab yang ketiga hayat artinya hidup, itu sifat. Sifat hidup takluk pada zat hayyun yang maha menghidupkan. Artinya tanpa dengan hayyun zatnya Allah kita tidak bisa hidup. Kalau hidup ini hanya mutlak bagi haknya Allah, karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat menciptakan hidup, maka maknanya bagi kita mati. Mati terbagi dua makna, ada mati maknawiyah, ada mati hissi. Mati maknawiyah kita menyadari hidup ini milik Allah, duduk kita fakir, antum fuqara ilallah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau tahu kita fakir tidak punya apa-apa, tidak ada yang dapat kita banggakan di alam panah ini. Apapun bentuk ilmu pengetahuan. Yang keempat itu ilmu artinya tahu, itu mana sifat. Kalau pada zat yang dinamakan alimannya Allah, artinya bukan pengetahuan kita sebagai manusia sekalipun kita belajar, tetapi dengan alimannya Allah kita mengetahui karena Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun dia kehendaki. Dan kalau kita merasa berilmu, apapun bentuk ilmu pengetahuan itu, baik di bidang keagamaan, di bidang pertanian, teknologi, misalnya kehewanan, kesehatan, dan lain sebagainya, maka hal yang demikian kita sudah menyombongkan diri kembali. Apapun bentuk ilmunya. Ilmu apa itu luas semua ini ilmu sudah ilmu sama pendengaran itu sifat.
takluk dia atau berdiri kepada zat dinamakan sami'annya Allah yang maha mendengar. Tidak mampu daun telinga kita mendengarkan pada zat sami'annya Allah. Nah, kalau dengan pendengarannya Allah maka Adam ayam tidak boleh ketersinggungan satu sama lain. Seperti contoh bagi Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, apapun bentuk datang kalam kepada hinaan dirinya, maka bagi Nabi hanya tersenyum merupakan bahagia dan didoakan orang-orang yang menghinanya. Itu dengan pendengaran Allah. Lalu kita contoh sejarah. Artinya kalau kita tersinggung dan kalau orang melecehkan atau menghina kita, menggunjing kita, berarti kita merasa memiliki pendengaran. Itu manusiawi, Ustaz. Itu karena manusia itu maka tersinggung. Karena merasa manusia. Sama tadi. Sudah sama basar pandangan Allah itu sifat namanya. Tadi saya katakan awal, sifat takluk atau berdiri pada zat itu basirunnya Allah. Berarti tidak mampu kedua belah mata kita memandang, menyaksikan atau melihat tanpa dengan tajali basirunnya Allah, maka dapat kita melihat. Maka kalau dengan penglihatan Allah sejuk, kalau dingin di kulkas belum dingin. Kalau sejuk memandang misalnya pegunungan atau laut-laut yang indah belum sejuk. Kalau tahu ini dengan basirunnya Allah sejuk, apapun yang dipandang baik pun misalnya api ataupun air tetap sejuk. Saya istilah bahasa. Dan kalau memandang keburukan kita tetap sejuk, bukan buruknya itu bukan berbuat buruk. Kalau terpandang kepada kebaikan kita tetap sejuk, adem hati dan pikiran ini. Kenapa? Karena awal memandangnya karena Allah dan kembalinya kepada Allah. Tapi kalau kita merasa bisa memandang, melihat atau menyaksikan, kalau yang tidak sesuai dengan akal pikir dan kita, maka akan timbullah rasa iri, kebencian dan bahkan bukan tidaknya sampai menjadikan gunjingan dan fitnah dan lain sebagainya. Maka baginda Rasulullah itu Nabi Muhammad itu dengan basirun Allah yang memandang. Basar terakhir kalam. Perkataan Allah, kalam itu sifat takluk pada zat atau berdiri pada zat yang disebut dengan mutakalliman, yang maha berkata-kata. Berarti tidak mampu kita berkata-kata tanpa dengan zat mutakallimannya Allah. Jikalau dengan perkataan Allah maka tetap dengan arahan-arahan bimbingan ingatan menuju pada hal-hal yang baik. Kalau dengan kalam hawa nafsu maka pasti arahnya kepada keburukan. Cirinya mudah. Sementara Allah zat yang amat nyata dekat kepada kita, yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang tiada serupa dan tiada seumpama, tapi dia maha mendengar lagi maha melihat. Bukan bentuk dan bukan rupa, jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, di mana kau hadapkan wajahmu kata Allah itulah wajah zatnya Allah. Sementara coba diperhatikan yang baru-baru dengar misalnya dua kali. Ketujuh sifat tadi kenyataan hayun, kenyataan daripada zatnya Allah. Sifat yang tujuh kami bacakan awal saya sampaikan itu bukan bentuk dan bukan rupa. Kudrat iradat itu tidak berbentuk, bukan rupa, bukan warna. Dia bertajali kepada hati. Maka dikatakan qalbun min baitullah, hati orang itu makhluknya Allah. Tatkala ada keinginan, misalnya kita mau pengajian, kita ada keinginan itu yang terbit pada hati nurani kita, itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Maka saya katakan ini sifat berdiri pada sementara Allah itu dekat kepada kita, bukan bentuk dan bukan rupa, tidak bersentuhan dengan bentuk rupa nyata. Hidup jelas, kita datang ini menunjukkan yang hidup. Tanpa dengan hidup zatnya Allah kita tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk melangkah ke masjid Al-Amin ini, bernapas pun kita tidak mampu.
yang berbentuk berupa adalah alam jasad kita yang berbeda-beda corak dan ragamnya, dan seterusnya sampai yang ketujuh kalam, jelas, tidak berbentuk dan tidak berupa, tidak berwarna. Maka dikatakan Allah tadi dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun, telah ada pada diri kamu, telah nyata, telah ada, kenapa tidak pernah kau pikirkan. Kalau senantiasa kita menyadari dekat dan nyatanya Allah, akan terlihat sifat akhlak-akhlakul yang baik sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Mana? Jelas itu haknya Allah. Tapi kalau belum kita menyadari semua ini, belum kembalikan kepada 7 sifat tadi, maka jangan harap untuk kembali kepada Allah. Pengakuan itulah Bapak Ibu, sombong itulah, riak itulah. Maka sering kali sampaikan, kita belajar tasawuf ini bukan untuk ahli berbicara, bukan untuk adu argumen, karena agama itu bukan untuk argumen, tetapi diketahui, ditelaah, dipraktekkan pada alam kehidupan pertama diri kita. Ini hubungan kita kepada Allah, bukan untuk adu debat. Agama bukan perdebatan. Kita ini terbalik sekarang, agama dibuat perdebatan. Ya cuma tidak di sini, tidak di daerah lain. Ya bukti perdebatan berbeda pandangan, Pak Madhab mulai pindah masjid. Ini kan perdebatan lain. Ya aktor bela dari Muhammad Rasulullah SAW. Beda toriko mulai tak bertentangan. Ini toriko kan? Benar. Saya tidak tahu di toriko itu ngajarkan kebersihan hati, pikir. Bertentangan terus, berarti kotor. Berebut benar, pokoknya kami lah yang benar, kamu tuh salah. Nah sebenarnya sama-sama, kita aku yang paling benar, jadi sama-sama. Dia lupa, Sadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman. Lah yang maha benar itu Allah. Kita merasa benar, apa itu adu-argumen. Berumah tangga pun Bapak Ibu kalau merasa benar masing-masing antara istri dan suami, saudara istri, pasti panas walaupun rumahnya asik. Walaupun pakai AC 1000 ampere bertahun-tahun. Apa KWH atau aku tidak ngerti itu kalau tanya dengan ahlinya. Tetap panas itu lagu. Wah. Kalau bapak yang merasa paling benar, ibu merasa paling benar. Pun dengan anak-anak pun begitu. Kalau bapak yang paling benar, pasti pun akan panas. Maka neraka itu kita, karena perbuatan kita maka neraka tersiksa. Dia panas. Akhirnya di rumah tidak tetap. Awas hati-hati kalau bapak-bapak ada kita di rumah ibu-ibu. Ya, apalagi yang muda-muda, yang tua-tua tak belum. Kadang-kadang lagi tua-tua dalam balik sama tua sama jadi. Misal itu misal ya, misal itu kan pepatah. Jadi yang kalian maksud intinya dari sifat 7 itu. Ini jalan ilmu untuk mengenal Allah, kenal Rasulullah, mengenal Allah. Nabi Muhammad mengenal wajah Allah senantiasa setiap saat, baik ketika dia terjaga atau ketika dia tertidur. Senantiasa. Artinya tidak terputus, berketerusan. Ada jenis apa? Berketerusan. Pertanyaannya begini kepada diri kita masing-masing. Kita ini telah mengaku dan yakin betul Nabi Muhammad Rasulullah Ibnu Abdullah pada istilah zahirnya sebagai Nabi dan Rasul menerima kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagaimana disebut dalil nas. Lah kalau toh Nabi kita mengenal wajahnya Allah senantiasa, kita sebagai umatnya kita teringat dengan pepatah orang tua-tua kita dahulu, buah itu tidak pernah jauh jatuh dari pohonnya. Istilah
Berarti kalau umat Muhammad jangan jauh dengan pandangan sudut pandang Nabi kita Muhammad Rasulullah. Apapun dalam akidah keimanannya atau dalam perbuatan rukun Islamnya, kalau jauh makan batu. Kalau zaman dulu kalau durian jatuh jauh dari batang macan, istilah. Ini aku ngajak berpikir, ini ngajak kita berpikir. Kalau pepatah kita Indonesia, maksudnya kita di arah Sumsel ini taruhlah, buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bagi kita tahu ini kemarifat. Karena kita umat Nabi Muhammad, kalau nanti kita mengenal Allah dengan akhlak yang baik kepada makhluk-makhluk Allah, kenapa kita tidak bisa baik seperti Nabi Muhammad? Walaupun tidak sama persis 100%. Ustaz marah ya? Oh tidak, memang model bulu itu lah, kadang lembut, kadang keras. Ya mau kamu baca itu banyak rubah lah kamu udah itu. Malah model ini. Tanyakan diri masing-masing. Jangan tanyakan orang lain. Wahai jiwa, wahai diri, sejauh mana engkau mengikuti jejak langkah perbuatan zahir batin dan cara berpikirnya Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad tidak sibuk hidup pikuk di luar, dia sibuk memperhatikan zahir batinnya. Ditatkala jauh itu dari akhlaknya Rasulullah. Kenapa tidak berakhlak? Karena kita tidak mengenal Allah yang menciptakan semua alam. Itu saja prinsipnya kan gampang. Itu ayat ilmu, tapi baru mulai jalan. Ya bagaimana untuk tahu kepada Allah kalau tanpa dengan jalan ilmu. Sebenarnya mudah Bapak Ibu mengenal Allah ya. Allah itu bukan bentuk, bukan rupa, ya. Tidak bersentuhan dengan alam. Di mana kita berhadapan wajah, disitulah wajahnya Allah. Nah, kita ini berhadapan istilahnya. Kalau mengambil satu dari wallahu bi kulli syai'in muhit, dan Allah meliputi sesuatu. Nama arti sesuatu yang berbentuk berupa berwarna yang dijadikan. Sesuatu. Meja ini sesuatu, walaupun dari kayu suki, dari suki namanya. Kalau tidak tahu, kalau itu. Bentuknya 4 persegi panjang, ditaruhkan ini kitab Al-Quran, kitab suci, berbentuk juga ya. Allah itu bukan bentuknya yang meliputi semua alam. Istilahkanlah ini langitnya, unsur pawan bumi, istilah baik, istilah mendekati. Dalam firman-Nya wallahu bikulli syai'in muhit, dan Allah meliputi tiap sesuatu. Ini sesuatu. Nah, Allah meliputinya tidak bersentuhan, kamu bersentuhan di sini. Ya sudah jelas. Begitu aja saya tidak tahu. Kadang-kadang juga bercerita, baik nafsir dan baik kerja tadi menunjukkan ini tak ada tunjuk, saya tahu. Sebenarnya ketika yang menunjuk dengan yang tunjuk. Orang semua yang menunjuk syahadatnya. Baik demikian saja. Hadapan sudah belum masuk Quran. Mukadimahnya, jadilah kasihan keluarga yang bodoh agak umur ini. Iya, kita bodoh. Amanah ini tak bodoh lagi, cuma tak betul tak betul, cuma tak bodoh lagi. Apalagi papa jauh dia tak bodoh lagi dari aku. Tapi kalau Rudi lebih bodoh dari aku, baru terlahir. Iya, jangan punya jangan tegang gitu ya. Ada tegang kayak aja ngantuk, ya. Baik Bapak Ibu Jemaah sekalian, kita baca di Al-Quran, mengambil judul surahnya Al-Furqan, artinya pembeda, membedakan antara hak dan batil. Pembeda. Yang bedanya apa? Ya kapan hak ya batil. Apa arti batil? Tiap-tiap yang lain daripada selain itu batil. Maksudnya batal, tidak sah. Maka memandang sesuatu pada Allah batal. Hanya melihat bentuk langit dan lain sebagainya, awan, isinya,
bahasa punya pandangan termasuk batin. Perempuan membedakan. Ya kan sudah tahu ini batin, jangan pertama gitu digila-gila yang batin. Dan kalau mahabbah itu mahabbalah kepada yang hak. Hak itu hanya bagi hak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 40 ayat 56. Kalau kami tafsirkan itu istilah kami ya. Di rukun Islam dan rukun iman. Satu. Ya. Al-Furqan. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Jadi yang artinya dan tidaklah kami mengutus engkau atau kamu dan tanda kutip Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini pertama maknanya kepada Nabi kita Muhammad dulu, ya. Karena yang menerima wahyu Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadi kata lain Muhammad, bahasanya aku utusmu itu ke muka bumi itu untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Maka dah tidak pernah nakut-nakuti. Nyampaikan tidak ada menakuti dengan adat dan adat. Kalau panggilan Nabi kita Muhammad telah selesai urusannya kepada Allah, maka dia meninggalkan kita bersunnatun Nabi untuk umatnya. Berpegang teguhlah kepada keduanya kelak ingin selamat dunia akhirat. Ya kan? Jadi dalam tanda kutip berarti ini ayat bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad saja, dan termasuk artinya kami maksud itu untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah maka berarti diperintahkan tiap-tiap diri kita ini apa ini? Sebagai utusan gantinya Allah, khalifah fil ardi, gantinya Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu warisannya para nabi. Kalau betul warisannya para nabi, kalau betul dengan akhlaknya Rasulullah, maka sampaikan kabar gembira. Jangan menakut-nakuti, berikan peringatan. Kabar gembira pertama dengan tauhid, mengesahkan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah kalau belum mengenal Allah? Itu kabar gembira pertama. Karena Allah tidak banyak ditukar dengan Allah. Maka baginda Rasulullah ketika dia menjadi seorang Rasul dan Nabi diutus oleh Allah, yang pertama kali saya itu akan mengesahkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Ini kabar gembira pertama. Ya. Berikan peringatan, baik pun terhadap diri sendiri wabil utama, dan juga kepada jiran tetangga, sanak, keluarga, anak istri, tapi peringatan, kabar gembira. Jangan nakut-nakuti. Nah kalau tatkala itu bukan dengan lemah lembut, bukan dengan apa pun, dengan santun, bukan dengan tujuannya baik karena Allah, apakah itu kabar gembira atau kabar yang pahit? Jadi kabar gembira itu pertama harus kita menuju kepada jalan Allah. Ustaz, kalau baca Ustaz tak bisa mengenal Allah, ya memang tak bisa dengan kita. Oh, mengenal diri dia, maka bersihkan hati dan diri dia. Maka disuruh ngaji dia. Kul ma'as alukum alaihi min ajrin illa mayyas masa ayat tahiza ila rabbihi sabilan. Jadi kalau sudah menyampaikan kabar gembira, katakanlah aku tidak meminta. Awas ini ulama besar dia tadi. Pertama kata Nabi Muhammad, katakanlah aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah ini, risalah itu. Jadi jangan takut Muhammad. Aku ngajak kamu jalan Allah, ngajak yang baik, jangan menyekutukan Allah. Mari mentauhidkan Allah, mari mengimani Allah, mari mengenal Allah. Kamu jangan takut, aku tidak minta balasan.
Allah pun tidak minta balasan. Kenapa? Apapun yang kita perbuat itu untuk diri kita sendiri. Aku tidak minta imbalan. Katakan Muhammad, aku tidak minta imbalan ya Allah. Aku tidak minta balasan. Karena Allah Maha. Jangan khawatir menuju ke Allah. Dalam hal menyampaikan risalah melainkan mengharapkan agar orang-orang yang kembali mengambil jalan kepada Tuhannya. No, tidak kata lain kata Allah, aku sampaikan untuk kita kembali ke jalan mengambil itu jalan kepada Allah. Jadi kalau jalan menuju Allah pasti nak kenal kepada yang punya jalan. Ya menuju Allah. Ya kan kita berjalan kan ada akhirnya. Terus mereka ada tujuan berjalannya. Jalan mereka tujuan. Enggak ya. Maka tujuan pertama itu mengenal Allah sampai pada Allah. Setelah kenal maka arti beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi akan di aku. Betul. Praktek setelah tahu. Abdi itu ada berbentuk rukun, ada bentuk rukun di qalbi. Di mana itu Ustaz? Sebelum mengenal sebelum kita istilahnya ada rukun dalam Islam, maka Rasulullah itu mengenal Allah. Abdi itu melalui hati, ngabdi itu. Setelah mengenal Allah hijrah ke Madinah maka turun perintah untuk mengerjakan perintah ibadah. Di antaranya sholat. Maka ditunjang oleh hadis qudsi, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'rifuni. Tidak menjadikan jin dan manusia illa liya'rifuni, mengenal akan di aku. Itu baru bahasa terjemahan belum kami tafsirkan betul. Yang bisa diterima akal. Kalau kita perhatikan awal ayat tadi merujuk pada hadis qudsi wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'rifuni tadi, lalu tidak mencapai kesempurnaan hakikat ibadah lillahi ta'ala kalau belum liya'rifuni, kalau belum mengenal. Karena ayat itu menunjang mengabdi kepadaku. Tidak menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mengabdi akan di aku. Kita berpikir secara gamblang, berarti maksud Allah menjadikan jin dan manusia untuk beribadah. Secara umum betul secara syariatnya. Tapi bila belum mengenal dia kata bertemu dengan apa itu makna liya'rifun dan berikusirat liya'rifun ini, maka ibadah itu tidak ubahnya seperti ibadah jin dan ibadah manusia. Aduh, laju pula beda ya. Laju pula ya. Ilawan tanya dulu, jin itu ada yang mati Islam taat. Tapi sifatnya walaupun dia beribadah aktif pun wajib dan sunnah dia jahil dengan makhluk Allah. Maka dikatakan namanya abdi jin dan cara praktek ibadah jin itu dia rajin ibadah. Kamu yang membayangkan bentuk jin ya? Dalam satu kali pernah kami sampaikan kisah Al-Habib Lutfi kan, dengan menyalakan jin. Jadi artinya kalau mengabdi kepada Allah belum mengenal Allah yang kita sembah, akibatnya seperti jahil. Jin sifatnya jahil, ibadahnya betul. Kita sudah ibadah wajib tapi jahil pada makhluk Allah, bahkan kadang-kadang jahil kepada Allah. Tidak pernah tapi jahil dengan Allah tak berani, ya sudah kita jujur dari masing-masing. Aku pernah jahil, ayah kaget lah sama yang sudah jahil dulu lah. Kan Allah kan mengampun dulu. Tanpa sadar itu jahil betul. Yang jin ibadah.
Nah, kalau ibadah manusia wajib sudah dikerjakan, tapi dengan cara dia merasa haknya manusia tadi, maka manusia itu tak pernah tenang, selalu was-was. Kalau sudah was-was maka akan memeluk sampah. Sering modal semayang dia zikir, awas. Besok kira-kira aku nih masih hidup dah, was-was. Ibadahnya betul. Aku bagi amal sudah nio peneraku aku suruh dulu, aku balik ke Allah. Was-was. Ibadahnya sudah benar. Maka itu bentuk ibadah jin dan manusia. Maka konsepnya biar tidak seperti ibadah manusia, itu nilai Allah. Jadi Indonesia kota, dia manusia, tapi sempurnanya manusia itu disebut insan. Kalau ibadah manusia yang insan, martabat insan karena Allah, maka itu tidak ada was-was, tidak ada keraguan dengan segala yang akan terjadi. Dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah dijadikan manusia itu dalam sebaik-baik makhluk takwim yang sempurna. Nah, biar tidak was-was, maka kita mengerti mana ujung ayat, abdi akan diaku ibadah atau itu berarti menunjukkan maknanya tidak ada kemampuan kita beribadah kalau tidak karena Allah. Nah, biar tak ibadah seperti jin dan manusia nyambung nak kata ini. Amal sambung kembali. Sebab kita was-was itu karena merasa mampu ibadah. Was-was. Jin itu jahil. Kadang-kadang orang itu diganggunya berdua di kuping. Dia tengah berkawan tadi ya. Berkawan tak ada dia tak. Dia kan berperang itu berkawan. Nah, kalau oleh-oleh dengan mengenal kepada wajah Allah yang kita sembah, maka tidak lagi was-was dalam ibadah, tidak ragu-ragu. Kadang-kadang jangankan sudah belum ibadah berwas-was, sembahyang Jumat ya. Ayo, tidak bagus ini, tidak hujan. Ayah kakek hujan, was-was deh. Karena kita merasa yang mampu beribadah. Atau contoh yang paling kecil itu, hari kan bukan Jumat kan? Aku yakin dia masuk lagi Jumat kalau yakin. Tidak tahu Jumat gimana, boleh Jumat harinya. Jumat di kebun dia nih, atau Jumat di pasar, tidak tahu. Atau Jumat di rumah, ada juga. Baca doa alasannya, denti zuhur kena berhalang. Ada hukumnya Ustaz, kena berhalangan hujan deras, maka bisa diganti. Umatika walida zakalimatika kullama zakarta zakiruna wa wafana zikrika ghafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma bi
وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغيرا. اللهم بحق الاعتقاد وبحق التوحيد وبحق الإيمان وبحق المعرفة وبحق الإسلام بمحمد النبي وباليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يا المؤمنين رحمة الله وكرمه ولا